Baik, saya Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok teman. Saya kemudian sebagai moderator. Di sini kami akan membahas tentang pada masa demokrasi liberal. Pada masa demokrasi liberal, kondisi perekonomian Indonesia belum stabil dan utang Indonesia melambung tinggi. Kondisi ini diperparah dengan kegiatan ekspor yang masih bergantung pada beberapa jenis perkebunan seperti pala, cengkeh, dan lain sebagainya. Ada 3 kebijakan. Yang pertama, pemikiran ekonomi nasional. Soumitra Hadjikussumo yang merupakan Menteri Keuangan pada masa pemerintahan demokrasi liberal mempunyai keinginan untuk menghapus pengaruh ekonomi kolonial dari Indonesia. Saya Purnomo absen 9 akan menjelaskan tentang sistem ekonomi liberal. Kondisi perekonomian Indonesia mulai mengalami peningkatan pada masa pemerintahan Kabinet Nasir. Penyebab peningkatan ini adalah kenaikan harga komoditas dan peningkatan pendapatan ekspor. Namun tidak lama perekonomian Indonesia kembali tidak stabil karena penurunannya volume perdagangan internasional dan diperparah dengan kondisi keuangan Indonesia yang masih menggunakan rancangan pemerintah kolonial. Menghadapi permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia mulai menerapkan sistem ekonomi liberal berupa pelaksanaan industrialisasi, dan pemerintah juga melepaskan ikatan ekonomi dengan Belanda melalui beberapa tindakan. Akan menentukan materi dari saya. Yang pertama adalah pendidikan finansial ekonomi atau FINEK yang dibentuk untuk menyelesaikan kemampuan ekonomi Belanda di Indonesia di masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin pada 17 Januari 1956. Rancangan persetujuan FINEK yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap pemerintahan Belanda sebagai berikut. Yang pertama, pembatalan persetujuan FINEK dari hasil KMB. Yang kedua, hubungan FINEK Indonesia Belanda didasarkan atas hubungan nilai. Yang ketiga, hubungan FINEK didasarkan atas undang-undang nasional dan tidak boleh diikuti oleh perjanjian lainnya. Namun usulan tersebut ditolak oleh pemerintah Belanda yang akibatnya pemerintah Indonesia secara sepihak membubarkan Uni Indonesia Belanda pada tanggal 15 Februari 1966. Yang kedua ada Biro Perancang Keuangan. Biro Perancang ini dibentuk pada masa Kabinet Ali Sastro Amijojo I yang bertugas untuk merancang pembangunan jangka panjang. Namun karena masa kerjanya setiap kabinet terlalu singkat, biro ini tidak dapat menjalankan tugasnya secara maksimal. Saya Sendiotia absen 6. Saya akan melanjutkan dari Enda. Kita ada rencana pembangunan 5 tahun atau RPLT. RPLT merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan Biro Perancang. RPLT sudah disetujui DPR pada 11 November 1958. Namun pada 1998, sasaran dan prioritas RPLT juga melalui musyawarah nasional pembangunan. C. Kebijakan untuk mengatasi permasalahan ekonomi masa demokrasi liberal. Perekonomian Indonesia pada masa demokrasi liberal menghadapi beberapa kendala kehidupan. Selain itu, agar beberapa tersebut pemerintah berusaha membangun sistem ekonomi baru untuk mencapai stabilitas ekonomi. Pemerintah berupaya memperbaiki kondisi perekonomian pada masa demokrasi liberal melalui beberapa kebijakan berikut. Saya Navandra Tirta absen 3 akan melanjutkan materi. Yang pertama, gerakan Gendeng. Gerakan Gendeng merupakan rangkaian kebijakan rencana urgensi LUP dimulai pada April 1950, dicetuskan oleh Soumitra Hadjikussumo. Yang kedua, nasional perusahaan asing. Nasionalisasi merupakan tindakan bijaksana milik Belanda, kemudian ditetapkan milik pemerintah Republik Indonesia. Saya Chandra Lestari absen 12 melanjutkan materi dari teman saya. Kebijakan yang ketiga yaitu sistem ekonomi Alibaba. Sistem ekonomi Alibaba dikabarkan oleh Islam Cokro Yosono pada masa pemerintahan Kabinet Ali Sastro Amijojo
merupakan kerjasama antara perusahaan ekonomi atau API dengan perusahaan yang agamanya lembaga. Kebijakan ini didorong berbagai perusahaan swasta nasional dan perusahaan membangun sistem ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Adapun langkah yang diambil pemerintah dalam sistem ekonomi adalah yang pertama, mewajibkan perusahaan asing yang berlokasi di Indonesia untuk memberikan pelatihan bagi tenaga kerja Indonesia. Yang kedua, memberikan tanggung jawab kepada tenaga kerja Indonesia agar dapat mengikuti jenjang senam. Yang ketiga, mendirikan perusahaan negara. Yang keempat, menyediakan direktif dan lisensi kepada perusahaan swasta nasional. Itu tadi penjelasan dari kami dan sesi tanya jawab terbuka. Yang ingin bertanya, dipersilakan. Saya dari kelompok 2 mau bertanya mengapa Indonesia perusahaan mengganti sistem ekonomi. Baik, izinkan saya menjawab pertanyaan. Karena ekonomi kolonial masih mendominasi Indonesia. Selanjutnya, Saya dari kelompok 2. Apakah masa demokrasi liberal menguntungkan bagi bangsa Indonesia dan sertakan alasannya? Baik, saya di kelompok akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jawabannya itu tidak menguntungkan bagi bangsa Indonesia. Alasannya sering bergantinya kabinet. Hal ini menyebabkan jumlah partai yang cukup banyak. Tetapi tidak akan partai. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jawabannya yaitu tidak menguntungkan bagi bangsa Indonesia. Alasannya sering bergantinya kabinet. Hal ini menyebabkan jumlah partai yang cukup banyak, tetapi tidak ada partai yang memiliki mayoritas mutlak. Kekacauan politik yang ada pada masa demokrasi liberal membuat kabinet telah mengalami jatuh bangun, yang menimbulkan suatu konflik berkepanjangan yang menghambat upaya pembangunan serta basis sosial ekonomi yang masih sangat melemah. Baik. Masuk waktu dulu. Ada yang bertanya? Tidak. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya, kebijakan apa yang dilakukan untuk mengatasi banyaknya perusahaan asing di Indonesia? Kan saya menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu kebijakan nasionalisasi perusahaan asing atau tindakan pencabutan hak milik keluarga atau negara asing yang kemudian diambil alih atau ditetapkan menjadi milik Republik Indonesia. Undang-undang ini dilakukan karena Belanda dianggap mengingkari janjinya. Ada yang bertanya lagi? Tidak. Cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.